kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini sudah janji Rasulullah, juga janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, hadis ini harus kita jadikan sebagai motivasi kita semua, bahwa menghadiri majlis ilmu atau membuat kegiatan majlis ilmu itu semua bagian daripada usaha kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan menuju surga. Sebab surga adalah tujuan kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan muqaddimat, pembukaan atau hal-hal yang lumrah terjadi ketika seseorang akan melangkah ke pelaminan. Nah, jadi ini walaupun audiens kita rata-rata anak-anak kan, sebagian saja mungkin, atau sebagian masih hendak mungkin kan masih bujang kan, dan sebagian yang sudah yang prakteker pelaku sudah. Tapi semua ini adalah ilmu. Bagi yang sudah bapak-bapak, saudara-saudara atau teman-teman yang sudah alhamdulillah sudah menikah, ini juga ilmu. Mudah-mudahan ada faedah yang kemudian bisa menambah ketenangan, menambah kedamaian, menambah mawaddah warahmah di antara atau di dalam keluarganya. Sedangkan bagi yang belum, tentu ini al-ilmu qabla min babil ilm qabla al-qawli wal amal, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya. Sedangkan bagi adik-adik, ini juga ilmu, pemahaman, sebagai bekal nanti ke depannya insyaallah taala. Baik, kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita akan sedikit mengulas atau sedikit menambahkan apa yang sudah tersampaikan sebelumnya. Kita mungkin sudah pernah menyinggung masalah al-muharramat, wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Sudah kita sampaikan kan? Ada dari jalur nasab, ada dari jalur musaharah, dan dari jalur radha'ah. Sudah kita sampaikan ini? Belum? Benar? Baik. Kalau belum kita bahas. Saya kira saya sudah sampaikan ini. Mungkin di pengajian yang lain sehingga sedikit tercampur. Saya kira sudah saya sampaikan dan ada yang sedikit terlewat. Kalau belum, maka ini akan kita pertama sekali kita sampaikan. Sebab ini juga muqaddimah yang harus kita ketahui, kan? Harus kita ketahui, orang yang akan melamar seorang laki-laki yang ketika sudah punya keinginan untuk menikah, maka dia harus tahu siapa wanita yang halal dia nikahi dan juga siapa wanita yang haram dia nikahi. Ini tentu pembahasan yang penting untuk kita ulang kembali. Siapa saja wanita-wanita yang sebenarnya yang dibahas itu wanita yang haram dinikahi. Sebab itu yang jumlahnya sedikit Sedangkan sisanya artinya itu yang halal. Jadi kita tidak membahas siapa yang halal dinikahi Kita akan menyampaikan, dan seperti itu juga ayat menyampaikan, adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang artinya selain yang tersebutkan halal dinikahi. Itu Tentu asas dalam masalah ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Secara gamblang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang laki-laki. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikum
Siapa? Ummahatukum. Thumma wa banatukum. Wa akhawatukum. Wa banatul akhi, belum, wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan seterusnya. Jadi ayat ini insyaallah ya, saya yakin kebanyakan antum hafal. Karena ini masuk juz berapa? Akhir juz 4, masyaallah. Akhir juz 4. Bahkan kalau Ustaz baca, enggak Ustaz baca ini ayat ini, sebab dia dengan awal juz 5 nyambung. Ya. Oleh karena itu kalau kami biasanya berhenti sebelum ayat ini. Sebab tentang muharramat ini nyambung dengan awal juz 5. Kalau kita mau baca ayat ini, misalnya imam Ramadan misalnya. Kalau dia mau baca ini, hendaknya juga dibaca awal juz 5 wal muhsanatu, sebab dia nyambung ke situ masalahnya. Kalau enggak, ya berhenti sebelum ayat ini. Nah, itu. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan yang pertama tentu yang diharam dinikahi adalah ibu. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu dan seterusnya. Ibu, nenek dan seterusnya. Ya, sampai ke atas kalau masih ada. Jadi kita yang dari anak ibu ini, tentu ibu kita haram kita nikahi, dan juga ibu-ibunya dan seterusnya. Ya. Kemudian juga wabanatukum, anak perempuan. Nah, ini tentu masyhur ya, artinya perkara yang sudah ma'ruf di antara kita. Juga dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Anak perempuan. Ya, anak perempuan kita itu haram dinikahi. Nah, meskipun masalah ini masalah yang pengetahuannya sudah menjadi daruri, tapi ternyata kalau kita sering baca-baca berita di Indonesia ini, kadang ada saja berita kejadian misalnya seorang ayah ya menikahi anak perempuannya. Ya karena kejahilan tentunya ya. Karena kejahilan atau juga ya, mungkin jarang tersampaikan ya ayat ini. Nah, itu. Kemudian akhwat. Apa arti akhwat? Akhwat ini jamak apa mufrad? Jamak, mufradnya? Hah? Ukhtun. Ahsant, ayo. Ukhtun, ukhtani, akhwat. Saudari perempuan. Baik yang kandung, ya ayah sebapa, ya, atau seayah, saudari perempuan seayah, atau juga saudari seibu. Sama itu. Sebab dia mahram semuanya. Ya, baik yang sekandung, ayahnya kita dengan dia seayah seibu, atau kita dengan dia sebapak saja, beda ibu mungkin, ya, atau kita dengan dia seibu, mungkin beda bapak. Semua itu adalah saudari perempuan kita yang haram kita nikahi. Jelas ya? Jadi mencakup 3 ini. Ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada yang seibu. Baik. Ammatukum. Ammatukum. Ammah. Ya, ammah ini ya bibi dari jalur ayah. Ya, mungkin adik ayah kita, mungkin kakak ayah kita, itu disebut ammah. Nah, itu tuh mahram kita, ya. Kita diharamkan untuk menikahinya. Wa khalat, khal juga bibi juga kalau bahasa kita kan. Nah, cuman ini dari jalur ibu. Nah, kalau kita kan bibi semuanya kan. Tapi kalau bahasa Arab ada bahasa kata yang berbeda. Kalau dari jalur bapak disebut ammah, tapi kalau dari jalur ibu disebut khalah. Nah, ini juga baik itu adik ibu kita atau kakak ibu kita, itu semuanya mahram bagi kita. Kita diharamkan untuk menikahinya. Wa banatul akhi, ya, anak wanita dari saudara laki-laki kita. Artinya kita sebagai pamannya. Kita sebagai pamannya. Kita mahram kita, kalau dia enggak ada wali yang lain, mungkin saja kita bisa jadi walinya. Oleh karena itu enggak mungkin kita menikahinya.
Sebab dalam kondisi tertentu kita bisa menjadi wali nikah dia. Sebab kita pamannya, anak saudara laki kita. Begitu juga wabanatul ukht, anak dari saudari perempuan kita. Artinya kita juga pamannya. Ya, baik dari saudari saudara laki-laki atau dari saudari perempuan, anak mereka keduanya haram kita nikahi sebab kita sebagai pamannya. Ya. Ini semua tersebutkan dari jalur nasab. Dari jalur nasab. Kemudian masuk dari jalur radha'ah. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Dan wanita-wanita yang menyusui kalian. Ibu dari jalur radha'ah. Ini juga haram dinikahi. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Wanita-wanita, ya, para ibu-ibu yang pernah menyusui kita sehingga dia menjadi ibu susuan kita namanya, ibu susuan. Ukuran dia seorang wanita itu sah menjadi ibu susuan kita, bahwa kita dulu pernah disusuinya atau disusukannya sebanyak minimal 5 kali. 5 kali. Kali pertamanya artinya kita hitungan 1, 2, 3 dan sampai 5-nya. Untuk hitungan 1 itu, ya, si anak ini, si bayi ini dia menyusu, lalu dibiarkannya sampai kenyang, lalu dia lepas sendiri. Baru hitung 1. Ya, sehingga bukan si ibu ini yang melepaskan, tapi sampai kemudian si anak ini yang melepaskan. Tandanya dia sudah kenyang. Itu hitung sekali. Mungkin kalau itu pagi, ya berarti itu. Mungkin nanti nangis lagi, mungkin dia tidur, lalu nanti terbangun, dia disusui lagi. Itu juga ketika untuk kali keduanya, ya, disusui sampai mungkin dia beberapa saat sampai dia kenyang, lalu dilepaskannya sendiri. Itu masuk hitungan kedua. Begitu seterusnya. Jadi minimal 5 kali. Kalau sudah 5 kali, berarti secara syar'i sudah sah dia menjadi ibu susuan kita. Maka dia, ya, beliau tadi, ibu tadi, bagi kita haram kita nikahi. Berikut juga anak perempuannya, semua itu begitu juga anak laki-lakinya. Kalau anak yang disusunya adalah perempuan misalnya, ya, anaknya itu adalah saudara si bayi ini. Ya, artinya saudara dari ibu susuan. Jadi mahram. Jadi ibu ini, kemudian juga anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan, jadi mahram bagi si bayi yang disusukan ini. Itu ya. Wa akhwatukum, ini sudah disebutkan di sini. Wa akhwatukum minar radha'ah. Saudari-saudari seperempuan yang jalur. Jadi meskipun dia misalnya ada seorang ibu, ya, dia punya anak pribadi dia, perempuan juga, lalu dia kemudian mengambil anak orang lain, perempuan juga, ya, lalu dia susui sebanyak 5 kali. Mungkin dari ibu si A misalnya. Lalu juga nerima dari ibu si B. Juga bukan anak pribadi dia secara asal, tapi dia ambil juga disusukannya sebanyak 5 kali. Nah, maka anak semua ini, anak dari si A, anak dari si B, termasuk anak dari si ibunya ini sendiri, ya, semua itu adalah saudara. Saudara jadi jalur susu ibu. Ya, jadi itu adalah mahram, tidak boleh dinikahi. Wa akhwatukum minal radha'ah wa ummahatu nisaikum. Wa ini ibu mertua, wa ummahatu nisaikum. Ini masuk dari jalur musaharah. Jadi ayat ini menggabungkan 3 jalur, baik dari jalur nasab, ya, jalur radha'ah, dan yang terakhir jalur musaharah. Allah katakan wa ummahatu nisaikum, wanita-wanita, ya, para ibu-ibu dari wanita-wanita kalian. Jadi ibu dari wanita kita, maksudnya ibu dari istri kita. Jadi nisa di sini maksudnya adalah istri kita. Jadi ibu dari istri kita, atau bahasa kitanya apa? Mertua, ya, ibu mertua. Itu mahram. Ini enggak boleh kita nikahi, muabbad, ya, secara
seterusnya. Sudah baku dia, nggak bisa kita nikahi. Jadi yang sudah kita sebutkan tadi semuanya al-muharramat al-mu'abbadah istilahnya. Wanita-wanita yang diharamkan secara mutlak, tidak ada batasan waktunya. Ya, mutlak secara mutlak waktunya, nggak ada batasan waktunya. Nah, itu. Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum. Juga rabibah. Apa arti rabibah? Rabibah ini anak tiri. Ya, anak tiri dari atau anak dari wanita yang kita nikahi. Jadi misalnya seorang laki-laki menikahi janda, ya, dan wanita ini punya anak dari suami sebelumnya dan anaknya perempuan. Nah, anak perempuan ini disebut rabibah dalam bahasa Arabnya. Bahasa kitanya anak tiri. Jadi anak tiri ini ya juga menjadi mahram si ayahnya, ya, tapi dengan satu syarat bahwa si laki-laki ini sudah menjalin hubungan badan dengan si ibunya. Nah, ketika baru akad, baru si laki-laki akad nikah dengan wanita dan dia janda, tapi belum kemudian melakukan hubungan suami istri, maka si anak perempuannya belum otomatis menjadi mahram, mu'abbadah, masih mu'aqqatah dia, masih mu'aqqatah. Artinya kalau kemudian dia melihat anaknya ini sudah besar, sudah dewasa, ya, mungkin saja dia menceraikan ibunya, ya, menceraikan sebelum dia gauli, lalu kemudian dia menikah dengan putrinya. Ya, boleh seperti itu, bisa seperti itu. Ya, secara teori fikihnya, secara hukum Islamnya boleh. Sebab si laki-laki dengan ibunya ini belum menjalan atau belum ya melakukan hubungan suami istri. Beda kalau dia menikahi anaknya. Maka dengan sekedar si laki-laki ya melangsungkan akad nikah dengan anaknya, ya, maka dengan sekedar begitu ibunya langsung menjadi mahram. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, jadi anak tiri juga termasuk mahram kalau sudah kemudian si suami ini sudah melakukan hubungan dengan ibunya, maka si anak tiri ini menjadi muharramah mu'abbadah. Ya. Wa halailu abnaikum, juga anak istri dari anak-anak kita. Istri dari anak-anak laki-laki kita atau menantu perempuan, ya, menantu perempuan juga ini mahram. Ya, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain. Nah, ini di sini menyinggung kemudian al-muharramat al-muaqqatah. Al-muharramat al-muaqqatah. Sebelumnya yang sudah kita sebutkan tadi di atas, semua itu selain rabibah tadi anak tiri, kalau dia masih muaqqatah selagi si suami masih belum bergaul dengan ibunya. Tapi kalau sudah bergaul jadi mu'abbadah. Jadi semua yang sudah kita sebutkan tadi di awal, semua itu al-muharramat al-mu'abbadah, mutlak, enggak ada batas waktunya. Nah, sekarang ayat ini menyebutkan ada wanita dia diharamkan untuk kita nikahi, cuman ada batas waktunya. Artinya dalam kondisi tertentu kita bisa kemudian menikahinya. Apa itu? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yaitu mengumpulkan dua saudari, baik dia sekandung atau sebapak atau seibu, mengumpulkan dua perempuan beradik kakak, langsung kita nikahi sekaligus. Ya, hari ini yang kakaknya, mungkin besok atau bulan depan atau ya adiknya, sedangkan si kakaknya masih hidup. Nah, ini enggak boleh. Ya, jadi maksudnya ini dia muharramat muaqqatah. Ketika kita menikahi seorang wanita, ya, lalu kemudian dia punya adik perempuan atau mungkin kakak perempuan, nah mereka berdua ini dia mahram bagi kita. Bukan artinya mahram kita bisa melihat dia tanpa hijab, kemudian kita bisa pergi. Enggak, artinya mahram dari sisi kita tidak bisa menikahinya. Nah, itu ya. Jadi ada sedikit kejelian di sini. Bukan kalau kita mahram itu kan, mahram mutlak itu kan kita bisa
kita bonceng dia kan, dia dengan Honda sebab dia mahram kita. Tapi kalau mahram adik dari istri kita, adik perempuan dari istri kita, bukan seperti itu batasannya. Meskipun dia mahram, tapi maksudnya mahram bahwa haram kita nikahi selagi kakaknya masih jadi istri kita. Di sini ini perlu kita pahami. Jadi jangan, ini adik wanita, adik perempuan istri saya mahram, lalu kita bebas, kita bawa dia kemana-mana, khalwat dengan dia, enggak. Lalu kita salaman juga dengan dia, enggak, ya. Dari sisi ini enggak mahram, ya. Ini harus dipahami. Ini, ya. Tapi mahramnya adalah bahwa kita tidak boleh menikahinya selagi kakaknya atau adiknya menjadi sah istri kita. Tapi kalau kakaknya sudah kita ceraikan, misalnya, atau mungkin dia meninggal dunia, baru di situ kita putus hubungan mahramiyah kita dengan dia, putus. Artinya kita bisa kemudian melamar dia untuk kita jadikan penggantinya. Ya, ini jelas rasa bisa dipahami. Berikutnya juga wal muhsanatu minan nisa. Ya, juga ada mahramiyah muaqqatah, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi di sini, ya. Mahram di sini maksudnya wanita yang haram dinikahi, tapi juga muaqqat, ada batasan waktunya, yaitu istri orang, ya. Artinya, ya, ayat berikut ini wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang masih menjadi istri orang. Ya, itu jelas ini, ya. Hal yang seperti ini sudah diketahui oleh semua orang. Juga inilah ayatnya, bahwa istri orang itu haram kita nikahi selagi dia masih bersuami, ya, haram dinikahi. Termasuk misalnya dia sudah dicerai, tapi masih dalam masa iddah. Ini juga tidak boleh langsung kita nikahi, ya, nggak boleh langsung kita lamar misalnya. Ya. Kemudian juga wanita yang juga diharamkan untuk kita nikahi, yaitu kalau kita tidak sudah menyebutkan bahwa mengumpulkan dua saudari sekaligus menjadi istri kita itu tidak boleh. Begitupun, ya, ketika kita menikahi seorang wanita, lalu kemudian istri kita ini punya bibi misalnya, atau baik dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah, itu juga kemudian tidak bisa kita nikahi selagi hubungan kita dengan wanita ini masih sah. Artinya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan, ya, antara istri kita dengan bibinya. Ya, kita katakan dengan bahasa yang lain, artinya kita haram untuk menjadikan istri kita yang kedua bibi dari istri kita. Itu tidak boleh. Ya, carilah wanita yang lain kalau kita mau beristri dua. Tapi jangan bibinya, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibunya. Itu tidak boleh. Ya, diharamkan oleh Islam. Rasulullah SAW mengatakan, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidaklah bisa digabungkan. Ya, tidaklah mungkin bisa digabungkan antara wanita dengan ammahnya, dengan bibi dari jalur ayahnya. Begitupun tidak bisa antara wanita dengan bibinya dari jalur ibunya. Tidak boleh. Tapi kalau sudah kita ceraikan istri kita ataupun meninggal dunia, ya boleh tentunya putus hubungan mahramiyahnya. Sama seperti menggabungkan dua saudari wanita tadi. Begitupun al-khamisah. Ya, ini jelas, ya, artinya melangsungkan akad atau menambah istri sampai 5. Sedangkan istri yang 4-4-nya masih belum ada yang dicerai satupun. Ini tentu enggak haram, sebab batasan maksimal yang diizinkan oleh syariat berapa? 4 kan, laki-laki kan? Ketika mau nambah lagi harus dicerai dulu 1, ya. Baru ganti yang kelima. Artinya wanita yang kelima mungkin kan. Tapi selagi yang 4 istrinya ini masih sah, belum ada yang dicerai satupun, maka dia tidak boleh kemudian menambah, ya, istri yang kelima. Ya. Begitu juga
al-wathaniyah, al-musyrikah al-wathaniyah. Ini enggak boleh juga kita nikahi. Ya. Ini al-muaqqatah juga. Artinya selagi dia masih menjadi wanita musyrikah wathaniyah. Apa maksudnya? Wanita penyembah berhala yang bukan dari agama samawiyah seperti maaf mungkin dari Hindu, ya, dari Buddha, dari Majusi, ya, wanita-wanita mereka tidak halal kita nikahi. Nah, sedangkan dari ahli kitab, ya, meskipun ini menjadi perdebatan apakah untuk saat ini ada ahli kitab. Ya, tentu ketika disebutkan ahli kitab maksudnya adalah dari Yahudi dan Nasrani. Apakah wanita-wanita yang mengaku agama Yahudi, yang mengaku agama Nasrani untuk saat ini sama statusnya dengan di zaman Rasulullah? Ya, ini ada yang mengatakan ya selagi dia masih mengaku beragama Yahudi, yang bahwa agama Yahudi ini asalnya agama Samawiyah yang mengaku pengikut Nabi Musa, atau mengaku agama Nasrani yang secara status ya mengaku pengikut Nabi Isa, yang pada asalnya semua itu adalah agama Samawiyah yang mereka punya kitabnya yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, dan kepada Nabi Isa Injil. Terlepas untuk saat ini kitab-kitab mereka tidak ada lagi yang asli, tapi secara hukum asalnya wanita-wanita ahli kitab itu halal dinikahi. Tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya. Ya, wanita-wanita kita yang muslimah tidak halal dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Nah, tapi kita wanita laki-laki muslim dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Tapi kalau wathaniyah, agama yang bukan samawi, agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha dan sejenisnya, maka mutlak tidak boleh selagi dia masih beragama itu, tidak boleh kita nikahi sama sekali. Ya. Ya, ini sudah kita singgung al-mar'ah al-mu'taddah, ini sudah kita singgung tadi, ini wanita yang masih menjalani masa iddah. Ya, maka tidak boleh kita langsung main maju aja, mentang-mentang sudah dicerai kan, masa iddahnya baru seminggu berjalan sudah dicantroni gitu kan, sudah diapeli gitu ya bahasa orang sekarang kan, nggak boleh. Harus sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau sekedar ta'rid misalnya, ta'rid itu isyarat aja, isyarat ya, bahwa misalnya dengan melalui perantara sampaikan kepada dia ketika misalnya masa iddahnya sudah habis, maka saya berminat misalnya, ya, kayak yang di Indonesia kan kutunggu jandamu gitu, ya, tunggu jandamu. Jadi dalam fikih juga ada istilah itu, tapi harus selesai setelah masa iddahnya, ya. Tapi kalau itu sekedar ta'rid tadi, arti isyarat, mengirimkan isyarat bahwa kita punya keinginan, punya kecenderungan ya kepada wanita tersebut setelah masa iddahnya gitu ya. Gitu. Jadi sekedar isyarat saja, tidak boleh main langsung tembak ya, sedangkan wanita tadi masih menjalani masa iddah. Al-mar'a al-mutallaqah thalathan. Istri yang sudah kita ceraikan sebanyak tiga kali. Ini pun tidak boleh kita nikahi secara langsung. Sebelum si wanita tadi dinikahi dulu oleh orang lain, ya, secara syar'i, lalu kemudian dicerai secara syar'i pula, dan habis masa iddahnya. Nah, ketika suami yang pertama ini ingin merujuk kepada perempuan tadi, maka silahkan dengan syarat baru, dengan rukun baru, dengan mahar baru. Tapi sebelum dia dinikahi oleh orang lain, ya, sedangkan dia mantan istri kita yang sudah kita ceraikan sebanyak 3 kali, maka kita tidak boleh rujuk ke dia selamanya sampai dia dinikahi oleh orang lain. Ya, juga dicerai secara syar'i, bukan secara sandiwara, ya, secara syar'i. Ya. Udah habis waktu? Hah? Belum lagi? Insyaallah. Kita belum masih membahas menambah masalah khitbah. Baik. Itu ya al-muharramat, wanita-wanita yang haram kita nikahi baik secara muabbada, artinya mutlak secara waktu tidak ada batas waktunya,
atau juga yang muaqqatah, yang ada batas waktunya. Baik, sekarang kita menyinggung masalah khitbah. Sudah kita sampaikan sebelumnya, sudah kita singgung sebelumnya. Ya, masalah khitbah yaitu seorang laki-laki mendatangi keluarga wanita dan menyatakan bahwa saya punya keinginan untuk menikahi putri bapak. Ya. Nah, dalam masalah khitbah ini dijelaskan ada kalanya dia boleh ya untuk menyatakan hal itu, untuk maju misalnya mengkhitbah wanita melalui keluarganya, ada kalanya dia diharamkan. Ya. Pertama, halal seseorang laki-laki mengkhitbah wanita dengan tasrih, baik dengan tasrih secara langsung, saya ingin menikahi kamu misalnya, jelas. Saya ingin menjadikan kamu istri saya misalnya, jelas. Atau ta'rid tadi, artinya ta'rid itu isyarat. Ya, isyarat saya cenderung misalnya, saya punya kecenderungan dengan kamu, punya ketertarikan misalnya. Ya, bahasa isyarat yang menunjukkan bahwa kita ada bibit-bibit ya ketertarikan dan lalu kita mengutarakan itu. Ini kan tidak soreh kan? Tidak langsung mengatakan, kalau yang langsung saya betul saya ingin menikahi kamu. Ini langsung soreh namanya. Ya. Kapan itu bisa dilakukan oleh seorang laki-laki? Ya, baik yang tasrih tadi secara langsung atau yang ta'rid, yaitu untuk semua wanita yang bukan mahram tadi, baik yang mu'abbad atau muaqqatah, ya. Ini untuk semua wanita yang di luar yang tadi. Ya, di luar yang sudah kita sebutkan tadi, baik yang muaqqatah ataupun yang mu'abbadah. Nah, ya. Jadi katanya disebutkan idza kanatil mar'atu khaliyatan an nikah wa an iddati min nikah wa an kulli mani'in min mawani'in nikah. Jadi untuk semua wanita ya yang dia tidak dalam status istri orang lain ya. Kemudian juga tidak sedang menjalani masa iddah, sudah kita singgung tadi kan. Juga dari hal-hal yang menghalangi dia untuk kita nikahi seperti ada mahramiyah tadi, hubungan mahram ya. Wa alla yasbiquhu ghairuhu bil khitbah. Juga wanita yang kita inginkan tadi tidak sedang dalam proses khitbah orang lain, laki-laki lain. Dan wanita ini menyatakan persetujuannya atau menyatakan keinginannya atau setuju dinikahi oleh laki-laki lain. Maka kita dilarang oleh Islam untuk maju ya menyatakan khitbah kita. Sebab wanita tadi sedang dalam proses dengan laki-laki lain. Kecuali diyakini betul bahwa laki-laki yang pertama yang datang itu ditolak. Ya, ditolak atau diterima pun misalnya oleh si wanita, tapi si laki-laki pertama tahu bahwa ada laki-laki lain yang ingin. Lalu kemudian dia menyampaikan, kalau kamu juga ingin, artinya ada izin ya. Kalau kamu juga ingin maju, ya silahkan. Nah, tapi kalau artinya kalau ada dapat izin seperti itu, maka boleh bersaing. Nah, tapi kalau nggak ada, diharamkan oleh Islam, ya sebab itu akan menyebabkan masalah kezaliman, kedengkian dan masalah penyakit di masyarakat. Nah, tapi kalau ada izin tadi misalnya dari laki-laki pertama atau diketahui dia ditolak misalnya, ini terbuka lebar untuk siapapun. Ya, ini di kondisi dihalalkan atau dibolehkan kita maju untuk mengkhitbah seorang wanita baik secara tasrih secara langsung atau secara isyarat. Juga boleh, sudah kita singgung tadi, boleh kita maju mengkhitbah wanita tapi sekedar dengan isyarat, tanpa tasrih, tanpa dengan kata-kata yang langsung. Dibolehkan hanya dengan bahasa isyarat, dengan kata-kata isyarat. Ya. Kapan itu? Apabila pertama wanita ini ketika wanita tadi sedang menjalani masa iddah. Baik iddah dia ditinggal meninggal, baik iddahnya ya ditinggal suami, ditinggal mati suaminya, atau iddah dengan sebab perceraian dan lain sebagainya. Ya. Enggak ya, tentunya enggak ya. Artinya khusus yang ta'rid ini ya, khusus
ya mohon maaf, saya ralat, khusus bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebab kalau wanita ketika wanita yang dicerai oleh suaminya, yang suaminya masih hidup, nah tentu ketika cerainya masih 1 dan 2, nah ini masih hak suami yang pertama, masih ada hak di situ. Dan juga status wanita ini masih status istri orang, ya. Artinya wanita yang sedang menjalani masa iddah sebabnya perceraian pertama dan kedua, ya. Nah, ini juga tidak boleh karena dia statusnya masih istri orang. Tapi kalau wanita yang sedang menjalani masa iddah disebabkan ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, maka ketika wanita ini menjalani masa iddah, laki-laki boleh mengkhitbahnya tapi dengan bahasa isyarat, tidak boleh main langsung. Ya, ketika dia masih menjalani masa iddah. Bahasa isyarat itu ya tadi sudah kita sebutkan contohnya. Ya. Jika kita akan menyampaikan hukum ini sudah kita singgung-singgung sebenarnya tadi, yaitu hukum mengkhitbah wanita yang sedang dalam khitbah orang lain. Ini jelas nasnya, ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang an yakhtubar rajulu ala khitbati akhi. Ya, hadisnya sangat-sangat sharih dari Rasulullah SAW, larangannya jelas bahwa Rasulullah SAW mengatakan atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki maju untuk mengkhitbah seorang wanita sedangkan wanita ini sedang dalam khitbah orang lain. Baik, masya Allah. يؤذن أولا ولا يؤذن صح؟ طيب أذن. تفضل. من يؤذن؟ تفضل.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit menyinggung masalah tadi, hukum khitbah seorang laki-laki terhadap wanita yang sedang dalam proses khitbah laki-laki yang lain. Maka ini ada beberapa hal atau beberapa kondisi. Pertama, khitbah laki-laki pertama diterima, diterima oleh si wanita ini. Maka dalam kondisi seperti ini diharamkan oleh Islam laki-laki lain untuk maju mengkhitbah wanita tadi. Sebab dengan laki-laki yang pertama dia sudah setuju. Nah, ini jelas tadi hadisnya bahwa Rasulullah SAW, hadis Ibnu Umar, melarang seorang laki-laki untuk mengkhitbah wanita yang sedang dalam khitbah laki-laki yang lain. Ya. Lalu kemudian dibahas juga, kalau sekiranya ternyata laki-laki kedua ini maju misalnya tetap maju, lalu kemudian diterima juga oleh wanita ini, oleh pihak keluarga perempuan, lalu sampai menikah, bagaimana kemudian status pernikahannya? Ini dibahas oleh ulama kita. Ya, meskipun mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum akad nikahnya sah. Jumhur ulama mengatakan akadnya sah. Tapi kemudian si laki-laki ini berikut wanitanya tadi juga telah melakukan satu kesalahan, telah melanggar, artinya telah melanggar hadis Nabi tadi. Ya, seharusnya kalau dia sudah menerima laki-laki, keluarga dia tidak menerima laki-laki lain. Juga laki-laki tadi kalau dia sudah tahu bahwa wanita ini sudah di khitbah orang lain yang diterima, jangan kemudian dia maju. Sebab ini akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Tapi kalaupun tetap maju, dia tadi jumhur ulama tetap mengatakan akadnya sahih, sah, tapi dia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Ada juga ulama yang mengatakan tidak sah. Nah, baik. Oleh karena itu dianjurkan sekali seorang laki-laki ataupun wanita ketika ada yang maju misalnya atau dia akan maju, dia istisyarah dulu. Dia istisyarah, itulah ta'aruf tadi itu kan. Itulah ta'aruf yang sudah kita singgung sebelumnya. Ya, jadi ta'aruf itu mulai dari sebelum dia mengatakan, sebab seorang yang laki-laki khitbah itu sebenarnya dia sudah punya pengetahuan latar belakang dengan wanita yang dia maksud, sehingga dia mengatakan kepada keluarganya, saya punya keinginan untuk menikahi putri bapak. Ya, tentu itu harus berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Lalu kemudian berlangsung ketika proses khitbah, ta'arufnya dan lebih dalam lagi. Nah ya, jadi perlunya istisyarah tadi. Nah, ketika dalam proses istisyarah ini disebutkan, ketika tentu kita istisyarahnya atau musyawarah atau bertanyanya kepada orang-orang yang mengetahui latar belakang baik wanita tadi ataupun laki-laki ketika yang bertanya itu seorang wanita. Nah, dalam masalah ini ghibah itu dikecualikan. Dalam masalah istisyarah untuk masalah pernikahan ini, secara asal kan kita tidak boleh kan ya ghibah, menyebutkan keburukan orang lain kan tidak boleh kan.
Tapi dalam masalah khitbah ini, ini dikecualikan oleh ulama kita, oleh Islam. Sebab di sini ada maslahat. Ya, ketika misalnya seseorang bertanya kepada kita dan kita mungkin tahu tentang seseorang, ya, kawan kita misalnya, bagaimana kamu tahu tentang fulanah itu ya? Fulanah itu kamu apa yang kamu ketahui tentang dia? Kalau kita tahu tentang dia akan keburukannya, maka dalam hal ini harus disampaikan. Dan ini tidak termasuk ghibah. Tapi tentu harus memang yakin ya, tidak dibuat-buat, tidak ada maksud untuk mencari masalah, menzalimi orang, tidak. Tapi kita berdasarkan fakta, kenyataan, lalu kita sampaikanlah kepada orang tersebut. Tapi kalau kemudian kita tahu dari kawan kita tadi ini, cukup dengan kita mengatakan enggak usahlah wanita tadi, tanpa kita menyebutkan aibnya, cukup sampai di situ, maka kita cukup mengatakan tadi, oh fulanah, enggak usahlah. Kita tanpa menyebutkan aibnya. Kalau kira-kiranya dia menerima dengan sebatas itu, ya cukup sampai di situ. Kecuali dia maksa, kenapa misalnya kan? Dia maksa, maka masalah tadi tidak termasuk ghibah, karena di situ ada maslahat yang besar. Gitu. Ini tentu baik dari jalur laki-laki ataupun perempuan, statusnya sama saja. Sebab ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Banyak para sahabat, baik laki-laki ataupun wanita, datang kepada Rasulullah istisyarah, dia bertanya kepada Rasulullah bagaimana tentang fulan dan fulan dan fulan. Dan Rasulullah menyampaikan apa adanya. Ya, misalnya tentang Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika ada seorang wanita bertanya bahwa dia dikhitbah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah mengatakan, "Wa sa'luk, la mala lahu." Dia itu miskin, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika itu. Artinya ya Rasulullah menyampaikan apa adanya. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan ke depannya dia menjadi seorang raja, ya, seorang khalifah, pendiri Bani Umayyah, ya, menjadi seorang panglima, dan dia seorang termasuk pencatat wahyu di zaman Rasulullah. Tapi ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah menyampaikan apa yang mungkin sisi negatifnya. Beliau itu miskin, tidak ada hartanya. Sehingga si wanita ini mundur. Begitu juga ada Abu Jaham. Kata Rasulullah, juga ada Abu Jaham ya Rasulullah yang datang mengkhitbahku. Kata Rasulullah, dia ini galak. Rasulullah pakai bahasa kinayah. Dia itu adalah laki-laki yang tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Pakai bahasa kinayah Rasulullah. Ya maksudnya bahwa dia ini laki-laki yang suka mukul wanita. Ternyata di zaman Rasulullah para sahabat juga ada tipe laki-laki yang suka memukul wanita. Rasulullah sampaikan itu kepada sahabiah ini yang datang. Sebab ini mimbab istisyarah dan bukan ghibah di sini. Sebab di sana ada maslahat. Ya, itu. Juga dalam fikih sebenarnya ketika proses khitbah itu ada namanya khutbah. Ya, ada namanya khutbah. Ini hukumnya juga sunnah. Khutbahnya pakai khutbah hajah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Baik dari pihak laki-laki yang datang, yang khatib tadi yang datang melamar, yang khutbah, juga ketika selesai si laki-laki ini berkhutbah, yang membacakan khutbah tadi, juga disambut oleh setelah khutbah tentu dia menyatakan bahwa saya berkeinginan menikahi putri bapak fulanah, ya. Lalu setelah selesai disambutlah oleh pihak keluarga wanita juga dengan khutbah, namanya khutbah al-hajah. Ini barangkali mungkin saya juga tidak melakukan sensus tentunya, tapi barangkali hal seperti ini jarang dilakukan. Hanya sekedar ya prosedural biasa di masyarakat, mungkin dengan ya mungkin juga ada salam, ada alhamdulillah kalau yang datang mungkin dari keluarga yang agamis atau mungkin seorang ustadz, barangkali tentu mungkin dia tahu akan hukum ini dan kemudian dia mengamalkannya. Tapi lagi-lagi hal ini tentu tidak ini hukumnya sekedar mustahab saja, sunnah. Ya. Kemudian juga ketika proses khitbah selesainya proses khitbah itu dengan diterimanya si laki-laki tadi dengan baik secara tasrih dari pihak wanita, oh ya saya setuju.
Atau juga dengan bahasa kinayah. Oh ya, orang laki-laki seperti kamu tidak akan ditolak misalnya. Kan itu kan isyarat ya, tapi isyarat menuju lebih dekat kepada diterima kan gitu, walaupun tidak langsung dikatakan kamu diterima misalnya. Nah, maka sampai di situ tentu belum terjadi hubungan mahramiyah. Artinya dia si laki-laki dan perempuan ini masih tidak boleh menjalin hubungan secara langsung, baik secara online ataupun virtual, apalagi sampai ketemu, dibawa jalan kemana-mana ya, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita, Allah musta'an ya. Nah, jadi ini orang tua dan anak muda hati-hati dengan dunia sekarang ini ya. Pacaran bertahun-tahun ya, lalu kemudian tidak jadi. Nah, ya, kemudian juga alasannya kami sudah bertunangan ya, sudah bertunangan sehingga bebas kemana saja dibawa. Nah, ini tentu hal-hal seperti ini bukan urf lagi, tapi ini pelanggaran syariat. Nah, setelah proses khitbah tadi sebenarnya ada satu lagi yang finalnya, yaitu nazar. Ya, nazar. Jadi kita tegaskan lagi, nazar itu adalah rentetan terakhir. Jadi dalam proses khitbah ya, sudah setelah dia ta'aruf ya, kemudian dia ada keinginan, lalu dia menyatakan keinginannya, lalu datang ke keluarganya ya, lalu ketika ada sinyal ya, ada sinyal diterima, barulah di sana nazar. Nah, ya, baru di situ nazar. Jadi jangan kemudian langsung minta nazar dulu, baru kemudian ta'aruf dan seterusnya. Enggak, nazar itu sebab secara asal itu tidak dibenarkan untuk nazar untuk melihat anak perempuan orang lain kan? Kita nazar itu karena ada maslahat, dan nazar itu sebab kita sudah punya keinginan. Nazar ini hanya untuk menguatkan, dan karena menguatkan sebab di sana juga ada perintah dari Rasulullah SAW. Ya, ada hikmah yang besar di sana. Ya, ada hikmah yang besar di sana. Sebab Rasul mengatakan ketika ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya melamar wanita." Lalu Rasul bertanya, "Apakah kamu sudah melihatnya? Sudah menazarnya?" "Belum." "Idhab fanzur ilaiha." "Kalau gitu pergi, lihat." Kemudian yang penting juga batasan-batasannya yang dilihat. Dalam mazhab kita, tentu juga ini mazhab ulama, jumhur ulama, batasan yang dia itu sekedar wajah dan telapak tangan. Kemudian ada mazhab Hambali yang mengatakan boleh sampai sebatas leher, karena yang leher itu kan yang secara umum sering terlihat di keluarganya. Nah, itu. Tapi secara umum mazhab ulama cukup wajah juga dengan telapak tangan, dan juga boleh 2 kali, 3 kali, sampai kemudian tentu di situ ya, artinya di majlis tadi ya, di majlis tadi. Juga bahkan boleh dengan sambil mencuri-curi. Artinya mungkin enggak sempat nazar tadi di majlis dengan keluarganya, tapi misalnya dia cari kesempatan yang lain, mungkin di masjidnya atau di memungkinkan dia bisa melihat langsung wajahnya, itu juga dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kemudian adab yang ditekankan di sini, sebab nazar ini adalah proses terakhir sebelum penentuan hari akad, ada adab yang ditekankan oleh ulama. Ketika misalnya setelah nazar, lalu kemudian keinginan yang awalnya sudah ada, setelah nazar itu hilang, ya artinya dia menggagalkan keinginannya untuk terus maju, maka di sini harus ada adab yang harus dipegang oleh laki-laki, yaitu dia tidak boleh mengumbar. Ya, setelah dia melihat wajahnya, enggak boleh kemudian fulana ada, enggak boleh. Karena itu bagian fisik, bukan khuluq. Yang dia lihat kan fisiknya kan. Mungkin hidungnya enggak mancung misalnya. Fulana itu jelek misalnya. Enggak boleh seperti itu. Sebab ini kaitannya dengan ciptaan Allah. Tapi kalau akhlaknya boleh, sudah kita singgung tadi kan. Tapi kan masalah hidungnya pesek, ya, matanya mungkin agak itu tidak boleh, karena itu kan di luar kehendak wanita tadi kan. Bisa jadi dia melihatnya, dia enggak tertarik, orang lain ya bisa tertarik. Nah, itu tidak boleh. Karena di sini ditekan sekali, ini amanah ya bagi laki-laki yang sudah sempat menazar wanita, lalu kemudian dia tidak jadi menikahinya, tidak boleh, semasa haram bagi dia untuk menyebarkan, atau ketika ditanya
di fulana, lalu dia sampaikan kekurangan fisiknya dari wajahnya, mungkin matanya sekian, biar nggak usah disampaikan. Ya, nah ini masalah adab yang ditekankan oleh ulama kita ketika seorang sudah melakukan nazar. Ketika sudah nazar, ini penting sekali ya ditekankan oleh Rasulullah bahwa nazar itu diharapkan, kata Rasulullah, di sana bisa melanggengkan, bisa menguatkan, mengokohkan, dan tidak terjadi masalah di kemudian hari karena kita sudah melihatnya. Masya Allah. Ini ditanya, dijawab atau ditutup ini pengajiannya? Dijawab ya? Waktunya masih ada waktunya? Masih ada, Ustaz? Lagi koten? Baik. Apa hukumnya menikahi perempuan yang sudah cerai talak 1 namun masa iddahnya sudah habis? Ya, tentu seorang wanita yang sudah dicerai 1 namun masa iddahnya sudah habis, artinya tali pernikahan dengan suami pertamanya juga habis. Sampai pun suami yang pertama nih, kalau dia mau rujuk lagi, rujuk dengan akad baru. Artinya kalau sudah habis masa iddahnya ya sudah habis. Laki-laki lain bisa daftar gitu ya, bisa daftar. Ya, jadi boleh ya kalau memang masa iddahnya sudah habis. Adakah batasan perempuan atau laki-laki menikah namun status sudah janda duda, orang yang kerjanya nikah cerai? Ya, tidak ada batasan ya, mau dia cerai berapa kali lalu nikah lagi, sebenarnya nggak ada batasan. Cuman ini menjadi kekurangan. Disebutkan Al-Hasan itu cucu Rasulullah SAW dicerai 1 cerai sebulan. Tapi kalau dengan maksud ada kezaliman di sana, tentu ini kembali kepada dia pribadi. Tapi secara hukum boleh. Itu kan ada maksud menzalimi seorang wanita atau dengan maksud nikah cerai tadi atau nikah mut'ah mungkin kembalinya ke sana, tentu ini diharamkan ya. Jadi tidak ada batasannya kalau dengan secara biasa. Baik, kemudian boleh tidak kita mengkhitbah nazar dan menikahnya pada hari itu juga dalam waktu 1 hari? Boleh, kenapa tidak boleh? Ya, hari ini kita ta'aruf, khitbah, nazar, sorenya atau malamnya langsung akad. Apa enggak boleh? Lebih cepat, lebih baik. Kalau sudah terjadi kecocokan, tunggu apa lagi kan gitu. Memang kalau sudah semuanya siap, maharnya sudah siap, semuanya sudah siap, tunggu apa lagi? Ya. Ustaz, apa hukumnya menikahi sepupu yang sudah dianggap adik kandung sendiri? Ini nggak ada anggap-anggapannya, nggak jadikan mahram ya. Kita menganggap wanita lah anak orang lain ataupun sepupu seperti adik-adik kita sini, itu tidak menjadikannya mahram. Ini hati-hati ya. Kalau sepupu, itu bukan mahram kita, artinya halal. Kita sebagai artinya 2 orang laki-laki, ya kan, sudah menikah lalu punya anak, ya, maka anak dari keduanya tadi ini kan sepupu namanya kan. Itu dia sepupu kan. Itu secara hukum boleh mereka menikah, sebab anak-anak kita, misalnya saya punya abang, ya kan, anak saya dengan anak bang saya itu sepupu anak saya, misalnya Salman dengan anak bang Sulaiman misalnya kan, yang ketua pemborong di sini kan. Ya kan, itu kan abang saya tuh, abang nomor 2 dari dalam keluarga kami, ya kan. Dan beliau punya anak perempuan misalnya, maka Salman dengan anak abang saya secara fikih sah menikah, sebab mereka sepupu dan bukan mahram. Ya, hal-hal seperti ini di dunia Arab atau di masyarakat Arab sering terjadi, atau justru masyhur terjadi. Tapi kalau di masyarakat kita mungkin urfnya jarang terjadi, dan urfnya juga tidak baik. Dan memang Islam pun menganjurkan menikah itu carilah dari keluarga yang jauh ya, agar kemudian tali silaturahim itu berkembang. Tapi intinya ini pertanyaan tidak sepupu bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram. Jadi meskipun sudah dianggap adik kandung sendiri, kakak, ini tidak menjadikannya mahram. Tetap tidak boleh salaman, tidak boleh kita berkhulwat, tidak boleh nonton bareng, tidak boleh boncengan dan seterusnya, ya. Dan boleh dinikahi dan boleh saling menikah.
Mana yang besar pahalanya? Kita berbakti pada ibu kandung, pada mertua, gitu. Oh, mana yang besar pahalanya? Kita berbakti kepada ibu kandung atau mertua? Ibu kandung lah. Kalau laki-laki, kalau kita sebagai suaminya, kita berbakti kepada ibu kita, ya. Ya, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan ibu kita dengan ibu istri kita, ya. Tetap apalagi kita sebagai laki-laki, kita harus lebih mendahulukan ibu kita daripada istri kita. Ini pembahasan yang lebar sebenarnya. Seorang suami harus, meskipun dia sudah berkeluarga, punya anak dan istri, tetap kalau ibunya masih hidup harus tetap peduli dan bahkan melebihi peduli kepada ibunya ketimbang kepada istrinya. Ya, meskipun bukan berarti kita renggang dengan mertua kita atau ibu dari istri kita, enggak juga, ya. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan tadi kan, ini kan perbandingan, ya kan? Tentu ibu kita yang lebih diutamakan. Anak yang diambil untuk diasuh kemudian sampai dewasa, ya, apakah menjadi mahram bagi bapaknya? Ya, sudah kita sampaikan atau belum? Kalau belum kita ulang lagi. Jalur mahram itu cuma 3 tadi. Nasab, ya, nasab ini kan mu'abbad, ya. Nasab dia anak. Kemudian musaharah, ya. Musaharah itu ada hubungan pernikahan. Yang terakhir radha'ah. Jadi ketika istri kita menyusukan anak orang lain, anak wanita, bayi wanita, bayi perempuan 5 kali, maka kita suaminya menjadi ayah dari anak itu. Artinya kita ayah dari radha'ah. Tapi kalau sekedar anak itu sudah besar, sekedar kita masukkan dalam kartu keluarga, kita biayai dia sampai dia dewasa, dengan seperti itu tidak menjadikannya mahram. Jalur mahram dalam Islam sudah sangat jelas. 3 tadi itu. Nasab, ya, musaharah dan radha'ah. Selain itu tidak ada lagi jalur mahramiyah, tidak ada. Ya. Nah, meskipun secara negara ini fulan anak fulan, tapi kalau jalurnya tanpa yang 3 tadi tidak dibenarkan sama sekali. Nah, dengan demikian tidak bisa jadi wali. Kalau dia sekedar anak angkat, dia biayai, ya, anak perempuan tadi itu sekedar diangkat jadi anak angkat dengan diberikan biaya, tidak bisa jadi wali, kecuali dia pernah disusui oleh istrinya. Ya, apakah nazar membutuhkan wali? Tentu. Nazar itu harus di majlis keluarga. Tidak boleh sendiri berdua, ya, ini bukan nazar, ini khalwat namanya, ya. Kecuali dengan di tempat yang jauh tadi, ya. Laki-lakinya di sini, mungkin wanitanya ada di satu tempat tertentu yang memungkinkan dia bisa melihat tanpa jaraknya berdekatan, dan mungkin si wanita juga tidak mengetahui sedang dilihat oleh laki-laki calon suaminya, itu boleh. Tapi kalau di tempat, di kamar, di ruang tamu ditinggalkan oleh keluarganya, itu tidak boleh. Itu khalwat namanya, kan? Ya, jadi nazar itu harus dihadiri oleh keluarga. Juga masalah nazar ini, kita laki-laki yang mengkhidbah hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Kalau mau lebih jauh daripada itu, utus ibunya kakaknya untuk melihat. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin rambutnya, bagaimana ininya, ya. Lalu dijawab sekedar umum saja. Oh, bagus misalnya, ya, ambillah misalnya, kan, direkom lah, kan. Cukup seperti itu. Sebab bagaimanapun dia masih anak, bukan siapa-siapa. Tidak boleh menanyanya rinci bagaimana enggak. Tapi setelah dia mengutus ibunya, kakaknya untuk melihat mungkin rambutnya dan seterusnya, ya, lalu dia bertanya secara bagaimana misalnya. Oh, bagus, tidak ada cacatnya, tidak ada penyakit kulitnya mungkin, kan. Sekedar itu boleh. Ya, ini terakhir. Bagaimana cara kita menanggapi ulama-ulama terlalu yang tidak menikah, seperti contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mohon, ya. Ya, kita tidak menghukumi artinya itu ijtihad mereka. Ya, ada memang Imam Nawawi, contohnya termasuk Imam Nawawi juga, beliau rahimahullah tidak menikah. Sebab secara hukum fikih, pertama kita katakan nikah itu tidak wajib, kan?
Lalu kemudian juga dibahas oleh ulama ketika seseorang penuntut ilmu, ya, seorang yang memang fokus menggali ilmu syariat, ya, apakah ketika dia fokus itu, ya, lebih afdal kemudian dia juga sambil menikah, ya, atau dia tetap fokus terus untuk menggali sehingga dia menjadi ulama besar, menjadi ini. Ini dibahas oleh ulama. Termasuk mazhab Syafi'i, ya, yang mengatakan ketika ada seseorang yang memang dia ingin fokus belajar dulu, ya, sampai menjadi target mungkin seorang ulama, seorang mujtahid, maka dia dianjurkan untuk fokus itu tadi. Tidak menyebutkan dengan menikah. Sebab dengan menikah tadi mungkin dia sibuk, ya, untuk mencari kewajiban dan sebagainya, sehingga target yang dia inginkan tidak tercapai. Tentu ini tidak ada kaitannya dengan hukum haram atau enggak, ya, ini masalah afdholiyah saja. Masalah afdholiyah. Nah, bisa jadi ketika mereka mempunyai target umur tertentu tadi, ingin fokus, Allah SWT sudah mencabut umurnya. Sebab Imam Nawawi sendiri meninggal muda, kan? Beliau meninggal umur sekitar 45 tahun. Masih terbilang muda. Iya kan? Sehingga beliau tidak sempat menikah. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena memang bagaimanapun hukum menikah itu tidaklah wajib. Ya, wallahu alam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.